Untuk yang hobi menanam tanaman hias, semoga tidak salah memilih jenis tanaman untuk ditanam di depan rumah. Karena apabila salah memilih jenis tanaman hias, lingkungan rumah akan menjadi sarang kutu, sarang penyakit, dan sarang hantu. Berikut jenis-jenis tanaman yang disukai oleh kutu, tanaman yang membuat penghuni rumah bisa sering sakit, dan tanaman yang disukai makhluk halus. Yang pertama adalah pohon yang dipercaya disukai oleh makhluk halus, yaitu pohon kluwih. Pohon kluwih hampir mirip dengan pohon sukun, buahnya juga hampir sama. Pohon kluwih sering tumbuh di pinggir sungai, dan sangat jarang ada orang yang sengaja menanam pohon kluwih di pekarangan rumah. Pohon kluwih dipercaya sebagai pohon yang disukai makhluk halus. Banyak yang percaya apabila seseorang menanam pohon kluwih di dekat rumah, maka keluarga pemilik rumah akan ada yang sering sakit karena diganggu oleh makhluk halus. Yang kedua adalah, mungkin ada yang belum tahu bahwa ada jenis tanaman yang disukai oleh kutu. Kutu berwarna putih, kutu putih yang sering bersembunyi di ranting dan di balik daun tanaman. Kutu putih yang apabila merayap di kulit manusia atau ke rambut kepala, maka kulit dan rambut kepala akan luar biasa gatalnya. Kutu putih ini memang menyukai tanaman yang berada di tempat lembab, tapi ada jenis tanaman yang memang disukai kutu putih, walaupun tanaman tersebut tidak berada di tempat yang lembab. Salah satu pohon buah yang sering ditanam di pekarangan rumah dan disukai oleh kutu putih adalah jambu batu. Tanaman jambu batu atau jambu kelutuk bisa ditanam di pot. Apabila berbuah maka bisa menambah cantik halaman rumah. Tapi sayangnya, daun jambu batu disukai oleh kutu. Walaupun daun jambu batu disukai oleh kutu, bukan berarti tanaman ini tidak baik ditanam di depan rumah. Jambu batu bisa dibudidayakan di halaman rumah, tapi penanamnya harus rajin merawatnya, penanamnya harus rajin membasmi ulat dan membasmi kutu. Yang ketiga adalah, pohon yang memiliki bunga berwarna kuning, yaitu pohon waru. Pohon waru, apabila ditanam di depan rumah dipercaya oleh banyak orang, menjadi pohon yang disukai makhluk gentayangan yang jahil, makhluk halus yang suka mengganggu ketentraman hidup manusia. Dengan menanam pohon waru di depan rumah, maka makhluk halus akan merasa diberi tempat tinggal. Dengan memiliki tempat tinggal di halaman rumah, maka makhluk halus akan dengan mudah mengganggu keluarga pemilik rumah. Selain itu, pohon waru juga dipercaya sebagai pohon yang disukai tuyul. Pohon yang memiliki bunga berwarna kuning ini, memang jarang ada orang yang menanamnya di depan rumah. Yang keempat adalah, tanaman puring berdaun hijau. Daun puring hijau juga disukai oleh kutu putih. Kutu putih akan dengan cepat beranak pinak pada daun puring. Apabila menanam pohon puring jenis ini di halaman rumah, maka harus rajin dirawat tanaman ini, jangan sampai kutu putih beranak pinak pada daun dan rantingnya. Yang kelima adalah, pohon tanaman kopi coklat. Tanaman pohon kopi coklat, tanaman yang terlihat indah dengan tampilah bentuk buahnya. Untuk mereka yang hidup di kota, mungkin jarang atau belum pernah melihat pohon kopi coklat. Kulit ari dari biji kopi coklat mirip seperti buah rambutan, rasanya asam dan manis. Dan biji dari buah kakao yang diolah untuk dijadikan coklat. Pohon tanaman kopi coklat merupakan pohon idaman bagi kutu putih. Pohon kopi coklat sering dipenuhi oleh hama kutu putih. Karena itulah, apabila menanam pohon kopi coklat di halaman rumah, maka harus siap pembasmi kutu, supaya pohon tanaman ini tidak dipenuhi oleh hama kutu putih. Yang keenam adalah, pohon gayam. Pohon yang dapat berbuah, buahnya 2 dalam 1 tangkai. Buah dari pohon gayam ini, dijuluki sebagai buah genderuwo. Pasti banyak yang belum tahu, dari tingkah laku makhluk halus yang bernama genderuwo ini. Dalam catatan ke dunia mistisan, diceritakan bahwa genderuwo menyukai wanita cantik yang ditinggal merantau oleh suaminya.
Makhluk halus genderuwo memiliki kemampuan berubah wujud menjadi siapa saja yang dia inginkan. Yang ketujuh adalah tanaman hias bunga kerisan. Tanaman hias yang bernama kerisan memang tanaman yang diakui memiliki bunga yang cantik. Warna bunganya beragam. Apabila tanaman ini ditanam di halaman rumah, maka bisa membuat tetangga iri, sebab halaman rumahnya kalah cantik. Tanaman hias bunga kerisan harus rajin dirawat, sebab tanaman ini juga termasuk jenis tanaman yang disukai oleh kutu putih. Yang kedelapan adalah pohon ketapang. Pohon ketapang, apabila ditanam di depan rumah, juga dipercaya menjadi pohon yang disukai oleh makhluk dari alam lain. Untuk yang belum tahu pohon ketapang, seperti inilah penampakan dari pohon ketapang. Pohon yang memiliki cabang ranting bertingkat-tingkat. Apabila pada saat bulan purnama berada di bawah pohon ketapang, lalu melihat ke bagian atas dari pohon ini, maka akan sangat terasa aura mistisnya. Yang kesembilan adalah jenis pohon tanaman dan bunga hias yang mengandung racun. Jenis tanaman yang dapat mengundang petaka bagi pemiliknya, yaitu tanaman yang bernama jelatang. Tanaman jelatang termasuk jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, tidak baik ditanam di sekitar teras rumah. Tanaman jelatang memiliki bulu halus pada batang dan daunnya. Racun pada tanaman ini terletak pada bulunya. Apabila seseorang tidak sengaja menyentuh tanaman jelatang dan terkena getah dari tanaman ini, maka rasanya seperti disengat lebah. Kulit yang terkena getah dari tanaman jelatang akan langsung bengkak merah dan gatal. Yang ke-10 adalah tanaman hias Nerium oleander. Tanaman Nerium memiliki bunga yang cantik, bunganya berwarna merah. Hati-hati untuk yang suka makan bunga, karena bunga Nerium mengandung racun. Racun pada bunga Nerium termasuk dalam kategori oleandrin dan nerin. Jika seseorang menelan senyawa racun dari bunga Nerium, maka racun akan bekerja melemahkan detak jantung. Yang ke-11 adalah tanaman hias berbunga yang bernama bunga azalea. Tampilannya yang indah, tidak heran jika bunga azalea sering dijadikan tanaman hias, sebab bunga azalea dapat membuat halaman rumah menjadi tambah cantik dan indah. Tanaman hias bunga azalea termasuk tanaman hias yang tidak ramah untuk keluarga penghuni rumah. Karena bisa menyebabkan keracunan apabila tidak sengaja bagian dari bunga azalea sampai tertelan. Seseorang yang menelan bagian dari bunga azalea bisa mengalami masalah pencernaan, seperti perut terasa mual, lalu muntah. Tanaman ini sebaiknya tidak ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-12 adalah tanaman hias bunga bakung atau bunga lili lembah. Lily of the Valley, begitulah julukan untuk tanaman yang memiliki bunga berwarna putih dan terlihat sangat indah ini. Di balik keindahannya, bunga ini menyimpan bahaya bagi manusia. Bunga bakung atau bunga lili lembah merupakan jenis tanaman yang sangat beracun. Apabila tanaman ini ditanam di depan rumah, dan secara tidak sengaja ada anggota keluarga yang menelan bagian dari tanaman ini, maka bisa keracunan. Tanaman bunga lili lembah termasuk jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Yang ke-13 adalah tanaman semak perdu. Mungkin banyak yang belum tahu yang disebut sebagai tanaman perdu. Tanaman perdu adalah jenis tanaman semak yang sering digunakan sebagai pagar hidup di halaman rumah atau di sekitar pekarangan rumah. Tanaman ini jenis tanaman yang baik ditanam di depan rumah, asalkan rajin memangkasnya. Karena kalau tanaman perdu tidak rajin dipangkas, maka akan disukai oleh ular. Hewan melata ular sangat menyukai jenis tanaman seperti ini untuk berlindung dan bersarang. Yang ke-14 adalah tanaman yang bernama snakerut. Tanaman yang dijuluki sebagai salah satu tanaman yang berbahaya bagi manusia dan hewan peliharaan. Tanaman yang memiliki bunga berukuran kecil, bunganya berwarna putih. Jenis tanaman yang berbahaya untuk pemiliknya, tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah.
Karena jenis tanaman ini mengandung racun. Apabila seseorang terkena racun pada bunga ini, maka gejalanya badan gemetar, muntah, mengalami delirium atau penurunan kesadaran. Yang ke-15 adalah tanaman yang bernama bane. Tanaman bane biasanya tumbuh di pegunungan daerah Eropa Timur dan Eropa Tengah. Racun yang terkandung di dalam tanaman bane adalah alkaloid sudakonitin. Racun pada tanaman bane dapat menimbulkan gejala seperti mual, menyebabkan muntah dan diare, lalu akan mengalami kesemutan di bagian mulut dan lidah. Tanaman bane juga tidak baik ditanam di depan rumah, tanaman yang tidak baik ditanam di sekitar halaman rumah. Yang ke-16 adalah tanaman yang bernama suicide tree atau Cerbera odolam. Tanaman ini masih satu jenis dengan bunga jepun atau bunga oleander. Racun pada tanaman ini dapat menyebabkan sesak napas. Tanaman ini berbahaya untuk manusia dan hewan peliharaan, jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Yang ke-17 adalah tanaman yang bernama water hemlock atau Cicuta maculata. Tanaman hemlock mengandung racun di bagian akarnya. Apabila terkena racun dari tanaman ini, bisa menyebabkan perut terasa mual dan badan akan kejang. Jenis tanaman ini juga tidak baik ditanam di depan rumah. Itulah beberapa jenis pohon tanaman yang disukai oleh hama kutu, disukai oleh makhluk halus dan tanaman yang beracun.